niat enggak sih, jualan nggak ada orang lagi. Bikin sendiri ah. Ini gimana ini? Aneh ini. Masuk gelas kok lubang sana lubang sini gimana sih? Wah, Allah, Masya Allah. makanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nyari saya nggak? Iya, maksudnya biar saya imat nanti bayarnya nggak usah mahal, mau ini muter sendiri. Karena mau bikin sendiri. Mau bikin sendiri, sebentar. Ini tahu kan cuman kopi aja semua orang bisa melakukan. Loh. Kan? Hati-hati Ustadz. Tuh, baru saya mau nanya, emang Pak Ustadz bisa ngeracik kopi sendiri? Ini ada Fauzi aja minta tolong aja Pak Ustadz. Memang ada caranya ya? Oh, Ada caranya. Gimana? Kalau di sini nggak sembarangan kafenya Ustadz. Iya dong. Ada prosesnya Ustadz. Makanya saya heran, tadi mau masukkan sini, tapi tahu nggak ini tadi? Pertama saya masukin, keluar lagi. Gimana? Waduh. Ini nggak jelas. Ini fungsinya apa sih? Ini? Itu apa Ini namanya fungsi Ji? apa ini? Itu bukan gelas atau bukan cangkir ternyata Pak Apa ini? Ustadz. Apa ini? Ini Apa namanya V60 Ustadz. Wih. V60. Allah, bahasa Indonesia aja apalah. V itu, ya ini metodenya dari sana Oh, Ustadz. gitu. Iya. Dari Jepang ceritanya Oke, nih. pertama. Jadi V itu bentuknya V, Ah, 60 itu 60 derajat gitu. oh, gitu. Jadi gitu. tidak sekedar kopi dicampur air aja nggak bisa. Ini udah tak enggak. panas ini nih, tinggal. Iya. Ternyata beda rasanya. nanti. Beda. Gitu. Jadi Lain. walaupun biji kopinya sama, cara metode nyeduhnya beda, rasanya juga beda Ustadz. Karena bikin kopi ternyata memang ada ilmunya Pak Ustadz. Betul, karena saya Iya. biasanya kopinya kopi gunting, sementara ini kopi giling. giling. Iya beda, gunting, Beda. teduh, seduh, kelar gitu Dan kan. harganya juga beda, karena Iya. rasanya beda. Terus gimana? Setelah ini gimana? Gimana coba ajarin nih Oji? Biasanya kan kita bikin espresso nih. Espresso. Ya. Espresso, espressi nih. Espresso dong. Espresso ya? Titi DJ kalau espresi. Oh iya, Aneh loh, oke. espresso tapi panas. Emang Es, mana? es kok panas? Oh Alah, iya. itu tulisannya Salah lagi kita. espresso. Oh, begitu. Bukan espresso. Oh gitu ya. Iya, beda Makanya dong. Nanya, Lain. nanya, ya. Gimana nih? Sekarang kita mau cobain nih Ustadz nih. Metode, tadi kan V60 nih. Ah, Nah, kita namanya metode kuno nih, Vietnam Drip. Mana, Oke, lanjut. Jadi kemarin kan kopi hitam terus nih. Iya, Nah, sekali-kali kita ganti. nyobain kopi susu nih. kopi susu. Kopi dan susu. Susu, Nah, Suka kopi atau suka susu? Dua-duanya dong. Oke, kopi susu mantap ya. Oke. Siap. Nah, Ya. kita bikin. Sebelumnya kita giling dulu nih, Ustadz. Kita giling. Oh, Iya. ada Kenapa kita tekniknya. giling? Supaya fresh. Oh gitu. Jadi bukan kopi bubuk, asal Oh, gunting gitu. langsung celup gitu. Oh, atau iya, langsung bener. tuang. Bener. Set. Nah, ini kopinya kita pakai kopi Indonesia semua, Ustadz nih. Mantap, cinta produksi lokal. Nah, 100% Ternyata kopi Indonesia. variannya banyak banget Iya. ya. Nah, dari Aceh, Sabang sampai iya. Merauke. Aceh, Gayo, segala macam. Ya, Iya. Aceh apa? Aceh ada Gayo, ada Toraja, ada kopi. Macam-macam. Pak Ustadz suka yang mana? Semua suka ya? Ya, kalau kopi saya Bundar Topi. kopi. Ya. Itu ini topi. topi. Ya. Ya. Gimana kopi? Kopi Oke, sudah kopi masukin. Oh, pakai ditimbang segala. Iya, biar rasionya komposisinya pas, Ustadz. Mantep. Nggak pahit, nggak manis. Iya, dan Harus nggak terlalu kental, percampurannya pas. nggak terlalu cair Nah, gitu. Nah, Sekarang Ustadz yang giling deh. Nah, sekarang baru boleh nih Pak Ustadz. Nah, sip. ini dimasukin, asal Siap. masuk aja. Ya, Bismillah. bismillah. Terus tinggal nyalain apa gimana? Tinggal nyalain, Ustadz. Nyalain. Coba lihat. Nah, Bismillah. bismillah. Nah, Terus hasilnya di mana ini? di bawah sini ada penampungannya, Ustadz. Oh, udah. Gitu. Oh, aromanya aja. Udah kecium ya? Luar biasa. Nah, karena apa? Aromanya udah Fresh. Langsung digiling gitu. Udah cukup Oke, nih? cukup. Ya. Siap. Baik. Nah, ini ketampung semua di sini, Ustadz nih. Nah, Wih. Udah jadi Coba, lembut gini ya. aromanya luar biasa. Soalnya setahu saya cuma ditumbuk gitu. Ada. Bahkan saya pernah di satu wilayah di daerah Jambi sana kopi lindas. Kopi Jadi lindas. nggak begini, Kopinya jadi dilindus. dilindas ditaruh di tradisional. Iya. Oh, enaknya Iya, luar iya, biasa iya. karena itu bau roda Iya. mobil, bau apa-apa ada di situ. Jadi Enggak aromanya dong, tetap Pak Ustadz. luar Beda biasa. dong. Tapi Beda dong. prinsipnya saya senang karena ternyata semuanya perlu ada ilmunya. Betul. Ternyata kalau nanti komposisinya nggak pas pun rasanya akan jadi beda. Iya, betul. Semuanya perlu ilmu. Iya. Makanya dulu Imam Ghazali itu sampai mengatakan gini, Apa? barang siapa yang pengen dunia, fa'alaihi bi ilm. Maka wajib baginya perlu ilmu. Pengen bahagia akhirat perlu ilmu.
Ternyata untuk bahagia dunia perlu ilmu. Iya. Untuk bahagia di akhirat perlu ilmu. Iya. Bikin kopi perlu ilmu. Iya, iya. Orang beribadah perlu Perlu ilmu. ilmu, iya. Ternyata kalau ibadah kita nggak sesuai dengan ilmu, nggak diterima. Nggak diterima juga. Iya. Dan ilmu itu harus didapatkan dari narasumber yang tepat. Betul sekali. Iya kan? Mohon maaf, ini saya tadi seandainya barista nggak datang, bisa kacau balau. Iya. Ternyata dari kopinya saja itu harus ditaruhnya pelan-pelan, tidak bisa langsung dikasih air panas langsung. Iya, berarti ada teknik nuangin airnya juga loh. Pak Hanya Ustadz, luar minum biasa. saja perlu ilmu, apalagi beribadah. Apalagi makanya diturunkan Rasulullah untuk membimbing bagaimana ibadah kita itu benar. Benar Pak Ustadz. Karena nanti kalau kita ngarang-ngarang sendiri jadi kacau. Iya, iya. Wudhu saja. Ini Fauzi ini diajak sholat berjamaah. Oke, saya wudhu dulu. Oke. Cuman kaki doang. Loh kok cuman kaki doang? Karena di rumah sudah kumur, muka, tangan, kurang kaki. Jadi sampai di sini mau sholat cuman wudhunya kaki bersihin doang. kaki, iya. Bersihin kaki, kenapa? Yang lain udah di rumah tadi pagi. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita masalah dunia mau nyembelih sapi. Sapi itu halal loh ya. Ya, Tapi kalau kita pengen sop buntut sapi. ya. Sop buntut sapi halal kan? Iya, halal dong. Tapi kita punya sapi dikejar, dipotong buntutnya. Nggak boleh juga. Iya, potong buntutnya langsung jadi sop buntut sapi. Nggak boleh. Jadi halal apa haram? haram. Jangan mincel-minceli dong. Tadi bilang halal, sekarang haram. Iya juga ya. Ternyata ilmu itu harus bersesuaian Iya, iya, iya. dengan ide dan ilmu. Nah, makanya nanti syahadat orang Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu sistem ide. Oke. Artinya idenya, imannya harus cocok. Muhammadur Rasulullah itu kalimatul amal, yaitu harus sesuai dengan caranya, dengan Ya. ilmunya. Mentang-mentang rajin sholat subuh 8 rakaat. Wah. Atahiyat yang paling begini, atahiyatnya begini. Nggak boleh. Nggak boleh, Nggak boleh. karena itu diperlukan ilmu. Nah, demikian juga kita mengerjakan apapun diperlukan ilmu. Iya, iya. Ilmunya harus dari guru yang benar. Tapi pertanyaannya gini Pak Iya. Ustadz, saya gimana caranya tahu bahwa guru yang saya pilih ini adalah guru yang tepat? Karena banyak tuh salah pilih guru, muridnya jadi kemana-mana nih pengertian dan pahamnya. Itu yang mau saya jelasin. Mana, Ustadz? Mana tadi? Itu Cari. tadi kemana? Itu katanya. Iya, Mana? cari host yang lebih pintar. Iya, itu makanya mau saya jelaskan. Nah, artinya bahwa satu, harus dia punya kapabilitas. Ya. Artinya punya latar belakang keilmuan. Jangan sampai orang kalau nggak tahu itu suruh diem. Ya. Jangan memberitahu. Karena kalau orang tahu memberitahu, dia sesat dan menyesatkan. Itu seperti setan. Setan itu dol wa madul. Setan itu sesat dan menyesatkan. Maka kalau nggak ngerti, diem kalau dikasih tahu. Makanya cari ilmu orang yang mengerti tentang ilmunya. Kenapa? Karena nanti orang yang punya ilmu itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Itu udah jadi belum nih? Sudah siap nih Ustaz. Saya udah ngobrol lama, cuman di Iya, diemin iya, aja. iya. Kalau kopi sendiri ada filosofinya nggak sih, Ji? Ada. Contoh Contohnya misalnya. nih, kita kan pakai Vietnam drip nih. Vietnam Break. Iya, ini ada kopi itu kan ada manisnya. Ah. Iya. Nah, kita mix sama antara robusta dan arabica. Arabica Robusta ada sama asamnya. asamnya, ya. Ditambah ada kental manisnya. Oh, jadi gitu. kita aduk jadi satu, jadi kompleks. Ada rasa pahitnya dapat, Manisnya. gurihnya dapat, Manisnya dapat. manisnya dapat, asamnya juga dapat. Dan berkahnya harus datang. Amin. Kenapa? Ngudaknya dimulai dengan basmalah. Ya. Iya. Kedua, ngudaknya harus Ngudak sesuai- iku opo? Ngaduk. Ngaduk. Ngaduk, bukan Mengaduk ngudak. itu ngudak dengan ngaduk sama karena itu kan muter. Oh, iya. Dari ngaduk jadilah ngudak. Iya, iya, iya. Jadi bela diri aja. Jadi mengaduknya itu ke berlawanan arah jarum jam. Ini aduknya mana aduknya? Ya. Ini serius sih Pak Ustadz? Serius. Lagi nggak bercanda? Serius. Serius. Ngaduknya Kayak orang tawaf. Orang tawaf itu ke kiri. Dimanapun hukum fisika, orang yang ke kiri pasti dia akan naik. Lihat mur, baut, Iya, semuanya. itu ke Kalau kiri, ke ke kiri atas. naik. Betul, Maka betul. orang tenggelam pasti searah jarum jam. Turun. Iya. Maka dia akan turun. Kalau laut itu nih ke kiri, orang mental ke atas. Maka kenapa doa-doa mudah dikabulkan ketika orang tawaf? Karena dia ke kiri. Orang lari, mohon maaf, lari itu harus ke kiri. Karena kalau ke kanan agak susah kita lari karena jantung ada di kiri. Emang iya Pak Ustadz? Iya. Baru tahu saya. Iya, saya baru tahu loh, benar. Makanya perlunya ngundang saya. Wih, lanjut. Ya, Loh, episode nih serius. kayaknya nih. Iya, iya. 5 episode Oh, ini nggak iya. cuma dengan Siap. itu. Jadi rambutnya ke kiri, iringilah dengan lafaz Allah.
Di situ ada berkah. Ini mesti Ya. didengar Ji, ini Nah, biar nanti besok-besok saya kita ceritakan jualan depannya. juga berkah. Betul. Ngaduknya, Dulu- ngudeknya harus berlawanan dengan arah jam. Berlawanan. Jadi sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ke kiri. Ingat ya, dengan ke kiri. Ingat, setiap yang ke kiri pasti akan naik. Naik. Makanya itu. Beda kalau ke kanan dia akan tenggelam. Turun. Nanti ada mur baut, itu hukum fisika biasa, tetapi berkaitan dengan ilahiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada kopi apa? Espresso, manual brew. Udah biasa itu. Udah biasa. Kopi yang begitu mah langsung joget. Minum langsung joget. Kopi apa Kopi ini? dangdut. Oh, kopi dangdut. Tapi saya musik dangdutnya nggak ada, kan kekinian sekarang. Kopi tubruk. Tubruk. Tapi yang tubruk jangan kontainer ya, ntar hancur. Oh gitu. Yang biasa siap, aja. siap. Siap. Nih kopi pilihannya banyak nih bang. Hah? Ada Sidikalang, ada Luwak. Kita punya Toraja juga. Saya orangnya tipe setia, nggak pernah ada pilihan-pilihan. Oh, gitu? Satu-satu aja. Satu-satu aja? Iya. Oke. Ini ngomong-ngomong kafe dijual nggak nih? Wah, Saya kan pekerja aja nih. ya Kita kan punya ownernya. saya kan cuma nanya kafe dijual apa enggak. Nah. Kalau Enggak, dijual, selama- ntar saya yang jualin maksudnya. Oh gitu, kirain. Nggak Ini tahu kopinya cuma masih- kelar nih. Masih mentah-mentah ya? Iya, kan nanti- kita bikin fresh. Oh, diaduk gitu ya? Betul. Oke. Itu Ustadz ya? Iya, Ustaz Wijayanto. Nah, Oh, itu iya. owner saya tuh. Bang Kinos tuh. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Masih ingat saya kan? Ingatlah ya. Dilan. Dilan mana? Dilanda banjir. Dilan mana emang Didin? Waduh, Kinos. Saya Wih, Aman, terkendali, sehat, 86. Ya, Alhamdulillah. salah. Saya ke Jogja kemarin nggak ketemu. Iya. Jogja saya- gede, Bang. Besar, luas maksudnya. Luas, iya. Iya, Gede karena sama luas beda. Iya, luas, Iya. luas. dan saya karena dikasih tahu Iya, Bang iya. Didin mau ke Jogja, maka saya pergi. Menghindar. Duduk. Sini. Udah lama saya nggak kesini. Iya, makanya tuh main Bang Didin kesini. Udah mesen kopi Bang Didin? Bohong banget, udah lama kesini baru kesini ya kan? Baru diundang Bang Didin. Iya. Tapi udah mesen kopi? Oh, sudah. Udah pesan. Iya, Nanti iya. tunggu dianterin sama Pak Oji ya. Baik. Lagi sibuk apa Bang Didin? Apa? Lagi sibuk apa? Oh, sibuk ngisi. Ngisi acara. Bak mandi di rumah. Oh, saya agak ngambil job saya. Makanya saya jarang diundang ke Jakarta gara-gara udah diisi sama Bang Didin. Iya, Masalahnya. iya. Tapi yang penting Bang Didin sama keluarga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada cerita apa nih Bang Didin? Yang Oh. terbaru gitu. Ngomong ada Pak Ustadz nih ngobrol-ngobrol. Kebenaran ya, Pak Ustadz ya. Iya bener. Saya nih kebetulan mau sedikit ngobrol, itu ada teman saya agak sedikit melenceng. Maksudnya melenceng gimana nih Bang Didin? Sesat kali gitu ya. Oh, sesat. Oh yang bener. Saya aja sempat mau Diajak. Saya kan waktu itu kan nanya rumah teman saya Gang 9. Ya? Iya. Bener Gang 9, begitu sana buntu. Itu Kalau bukan usus jalan buntu kan sesat. bisa dioperasi. Ya. Nah Gang buntu kan susah. Ya. Saya nggak bisa nembus. Ini yang mau ditanyakan itu aliran sesat apa jalan yang sesat nih? Maksudnya apa gang yang sesat? Kan Ya, gang jalan buntu. yang sesat, aliran maksudnya. Sesat napas apa sesat? Itu sesak. Oh, sesak. Ini Iya. sesat pakai T Pak Iya. Ustadz. Emang Kalau Pak Ustadz dari Jogja emang pelesetannya jago. gitu. Plesetan dengan omonganmu. Iya. Ya. Enggak, bukan. Gimana Bang Didin? Ya, karena beragama itu sudah jelas patokannya, paradigmanya. Kalau nggak sesuai dengan Quran hadis, pasti itu bukan agama. Artinya Islam itu sudah jelas patokannya gini, bahwa ini ada dua. Satu, ada yang yuafikus sunnah. Jadi harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Tapi ada yang bisa dikreasi. Ya. Ada yang bisa dikreasi ya Pak Ustadz? Artinya dalam beragama bisa dikreasi. Misalnya menghormati orang. Itu nilainya yang penting menghormati. Tapi caranya Beda-beda. boleh dengan cara Indonesia, cara Jawa, cara itu berbeda. Orang Arab kalau melihat orang itu untuk menghormati orang yang lebih tua, ya Syekh kefalak. Gimana kabarnya? Pegang jenggot. Oh. Tapi nggak bisa dilakukan di sini. Iya. Ketemu Kinos, gimana kabarnya Kinos? Nggak boleh seperti itu. Karena di sini jarang ada jenggotnya. Iya, Termasuk satu saya itu. nggak ada. Iya. Kekuatan laki-laki itu di jenggot. Bayangkan kalau punya istri jenggoten. Bayangkan. Takut dong Pak Ustadz Iya kalau itu itu. makanya. Takut Makanya saya. jenggot itu bagian dari Laki-laki. Itu tadi contohnya ya. Kalau Ya. di sana Di sana megang pegang janggut itu jenggot. sesuatu yang respect ya. Ya,
Dan itu diserahkan kita. Tapi kalau udah madhabnya sholat, atahiyat gini ya gini, subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Mentang-mentang dia komedian, subuhnya 8 rakaat. Itu nggak bisa. Misalnya Misalkan sholat Jumat, sholat Jumat. hari Rabu udah nyampe gitu kan. Nah, boleh, tapi sholatnya Iya, boleh, tapi tetap sholatnya tetap hari Jumat. Effort aja tapi ya. Saking semangat. Iya. Susah loh cari bintang tamu yang seperti Susah banget. 5 susah. episode gimana? Bisa banget. Iya, iya. Tapi saya budget enggak. tetap 1 episode. Ya. Iya. Saya tidak mau. Kenapa? Tidak. Ya, kenapa? Tidak menolak saya. Masya Allah. Tapi kalau ngomongin Ya. sesat nih, ini Ya. pas banget tadi juga kita di meja barista juga kan kita ngobrolin tentang masalah ilmu. Sesat, guru yang benar, narasumber yang tepat. Ya. Nah, ini masalah kesesatan segala macam ini kenapa sih masih banyak orang yang masih bisa tersesat? Padahal Ada banyak. guru-guru yang benar juga ada di mana-mana. Atau salah guru kali ya? Nah, itu. Atau memang satu, keberagamaan kita tidak disertai dengan pemahaman. Agama kita hanya pengakuan, tapi tidak paham terhadap agama kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita hanya mengaku sebagai KTP-nya Muslim, Iya. tetapi mohon maaf pemahaman kita terhadap agama kurang. Atau salah dalam memilih guru. Atau karena terbawa lingkungan. Ya. Karena ada satu orang punya asas keterpengaruhan. Kita coba ya, betapa orang mudah dipengaruhi. Coba, tangan kanan diangkat. Berdua, tangan diangkat. Yuk, gerakkan. Saya ajari tari sufi. Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan. Jadi supaya kita lihat, ayo Fauzi ikut juga. Kita Oke. secara tidak sadar kan udah dipengaruhi Semua lihat saya, Iya, semua benar. lihat saya. Agak condong dikit, tegakkan. Kayak mau copot, bikin lagi, lihat saya. Ikuti perintah saya. Bikin lagi, pegang dagu. Pegang dagu. Nah, ini yang menyesatkan. Nah. Aja kan? Ya, ini contoh orang itu bisa dipengaruhi. Kedua, mohon maaf, ini kalau nggak segera saya minum nggak enak. Ngadu aja ada ilmunya. Iya. Ke kiri ini mengundang berkah. Ini serius loh Bang Didin. Iya, Saya juga serius. baru tahu loh. Ke kiri karena dulu ada Ayub Al-Ansori. Ayub Al-Ansori adalah sahabat Nabi. Ketika itu Nabi sedang menyiapkan perang Khandaq bikin parit. Maka begitu bikin parit karena pertahanan di zaman Rasulullah tidak pernah ada seperti itu. Atas usulan Salman Al-Farisi. Iya. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Itu bahwa orang Islam boleh mengadopsi teknologi luar. Tapi di tengah bikin parit itu ternyata didatangi oleh Ayub Al-Ansori. Ya Rasulullah, nanti bawa teman dekatmu sahabat dekatmu ke rumahku. Aku ada kambing kecil. Jadi mini cempe, kambing mini. Ya kambing masih kecil lah gitu loh. Baby kambing lah. Ya baby kambing. Mini baby kambing. Ya, ini kambing. Ya betul. Lakukanlah 3 hal. Pertama, sembelihlah dengan baca basmalah. Kemudian masaklah, aduklah ke kiri. Sambil wirid dan dzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar terus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata betul dan ditutup. Tutuplah, ikuti perintah saya, jangan kau buka sebelum saya datang ke rumahmu. Harapannya akan datang Rasulullah bersama sahabat dekat. Ternyata yang datang 300 lebih. Kambing kecil 300 lebih orang datang. Maka la haula wala quwata illa, Masya Allah, Rasulullah ini apa enggak dengar. Saya suruh bawa sahabat dekat, ternyata yang dibawa 300 orang. Harapannya cuma 3-4 orang lah sahabat dekat. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu kaget? Loh, bukankah saya suruh bawa sahabat dekat? Oh, tapi karena seluruh sahabatku adalah dekat. Saya nggak punya sahabat jauh. Inilah Rasulullah. Rasulullah nggak beda-bedakan sahabat. Entah komedian, entah artis, entah sinetron, entah pokoknya barista, semuanya sahabat dekat. Karena ada loh, itu saya punya temen itu deketnya kalau pas jadi bintang tamu saja. Kalau di luar itu nggak pernah. Contohnya siapa? Ada, orangnya ada. Komedian bukan komedian. Agak tersinggung saya nih. Inisialnya D bukan nih? D, istilahnya D. Ternyata memang harus di itu Iya, ya. betul. Saya selama ini salah. Dan Sama. betul. Saya malah diaduk, saya minum, saya guling-gulingan. Oh, itu keliru. Ngaduknya di. Ngaduk di Itu ngaduknya di sebelah mananya guling-guling. Dan hebatnya apa? Iya. 300 orang kenyang.
dari satu Dengan kambing yang kecil. itu. Inilah keberkahan. Iya. Masya Allah, keberkahan. Sampai Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah itu masih semuanya dulu. Ya. Baru yang terakhir. Ya untukmu apa? Enggak apa-apa, biar sahabat dulu, saya kenyang dulu. Saya yang belakangan. Iya. Dan luar biasa. Inilah satu keberkahan. Itu perlu ilmu. Ya. Artinya ilmu dan iman itu disatukan. Maka nanti maqasidus syariah, keimanan itu disambung dengan ilmu. Makanya doa kita kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fi jasad, wa barokatan fi rizki, wa ziyadatan fil ilmi. Selamatnya beragama. Tapi selamat beragama tidak cukup. Iya. Harus sehat badannya. Iya. Maka ngopi ini menyehatkan. Asal benar ngopinya. Iya. Itu ya. Kalau nggak benar, nanti malah justru nggak menyehatkan, malah membuat sakit. Yang ketiga, bagaimana ada rezeki yang berkah. Yang keempat, ilmu. Ya. Nah, makanya perlu ilmu supaya kita tidak Iya. sesat. Jadi segala sesuatunya itu Bang Didin, Iya. tadi kata Pak Ustadz emang harus Harus ada ada imannya. ilmunya. Karena kita sekarang di ngopi, ngobrol perihal iman. Ya, apalagi beragama harus Nah. ada ilmunya. Betul. Iya, iya. Harus ada gurunya. Betul. Betul. Kan akhirnya kalau misalkan belajar hanya di sosmed, misalkan gitu kan. Betul, betul. Ada sesuatu ilmu yang didapatkan, belum pada intinya kuotanya udah habis. Oh, itu jadi kan, masalah. ya gantung kan gitu Ini ya. kayaknya cerita pribadi nggak punya kuota. Tapi betul, betul. Karena kalau setengah-setengah. Karena kalau kita hanya bahas sepotong-potong tidak komplit, Iya. yang terjadi tersesat. Iya. Iya juga. Ada Bang. ayat loh membolehkan untuk bermabuk. Di dalam surat An-Nisa boleh dibacain. An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Berarti ayat ini membolehkan orang mabuk. Yang penting tidak dekat dengan sholat. Oh iya juga ya. Maka diperlukan komprehensif. Jangan membaca satu ayat ini. Oh. Karena ada ayat di Al-Maidah ayat 90 berhubungan. Awalnya tentang mabuk ini, orang sudah disuruh sholat tetapi mabuk belum dilarang. Dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf, ayat ini awalnya itu tentang bagaimana kamu boleh mabuk tapi jangan dekat sholat. Oh. Ya. Misalnya habis isya mabuk, nanti subuhnya Anda selesai, silahkan. Udah bebersih semua ya Pak Tapi Ustadz ya. ayat itu sudah disempurnakan dengan Al-Maidah ayat 90 bahwa inamal khomru wal maisir dengan judi, mabuk, minum-minuman keras, bahwa mengundi nasib itu semuanya dilarang oleh Allah. Jadi pemahaman agama ini harus sempurna. Iya, Jangan jangan baca satu ayat. sepotong-sepotong, iya. Baca ayat. Jadi harus melihat itu. Bahkan ayat disempurnakan dengan hadis. Ya. Nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada. Tapi ada sholat di waktu-waktu yang ditentukan. Siapa yang itu? Hadis. Subuh 2 rakaat, ya nggak ada, cari ayatnya. Sempat ramai tuh nggak salah tuh ya. Itulah makanya Makanya aku kan karena Ustaz- rame itu. Ustaz bilang kalau berbicara harus sesuai dengan ilmunya. Ilmunya. Harus menguasai dulu. Yang mengetahui ilmu Iya. adalah para nabi. Iya. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling ngerti tentang agama. Maka apapun kita lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan. Lakukannya, iya. Kita tahunya kalau zuhur 4 rakaat gimana? Ya, Kan ya. kita harus tahu Rasulullah, maka jangan ingkar sunnah. Jangan sampai kita hanya baca Quran, nggak ngerti hadisnya. Hadis pun nanti juga dilihat praktek sahabat. Karena Rasulullah bersama para sahabat. Jadi supaya kita tidak tersesat. Ya. Tapi ngomong-ngomong sesatnya gimana temannya Bang Didin itu? Ya ada pemahaman yang beda lah dengan pada umumnya. Ya, Contoh kita- misalnya Bang Didin yang tidak sesuai dengan pemahaman Bang Didin. Mungkin hubungannya dengan ke klinik kayak gitu percaya dengan sesuatu yang memang tidak berpegang pada Al-Quran dan hadis Rasul kayak gitu. Karena nanti indikatornya gampang. Mhm. Apakah ini sesat atau tidak? Pertama, apakah dia punya sumber yang kuat dari Quran dan hadis dulu? Iya. Ya. Karena kalau Quran hadisnya sudah tidak bicara situ, yang terjadi ini nambah-nambah atau ngurang-ngurangi. Ya, berapa waktu yang lalu di Banten, di Pandeglang, ada sholat 4 kiblat. Iya, Ya, iya. semuanya Pakai kok ke itu ya? depan, ya, depan, kanan, kiri segala macam. Ada yang sampai telanjang bulat segala macam. Di zaman Nabi dulu, sebelum Nabi datang juga ada yang sesat. Maka hadir Rasulullah untuk menyempurnakan. Iya. Ya. Kedua, karena salah guru, karena salah motivasi. Karena biasanya kepada 4 aja, harta, tahta, wanita, dan kuota. Sekarang kuota tambah ya. Ya tambahin 4 tahap, Iya, iya, kuota demi kuota. Dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf, bisa juga karena orang menipu gandakan uang aja pakainya jubah loh. Iya, Iya. betul. Dengan bahkan bikin kerajaan baru.
Waduh, Empire. Empire. Ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Blambangan, kerajaan Kalau apa itu ya? mah ada yang dulu. Iya itu. Yang ini makanya. baru. maksudnya. Baru. Ngaku ada darah biru. Darah biru. Darah biru nggak bisa donor. Iya. Karena biru. Ya, itu. Dan ada motif-motif yang lain. Iya. Bahkan kadang-kadang motif popularitas, Ya. motif itu semuanya bisa aja. Iya. Jadi itu penyebab-penyebabnya. Dan biasanya tidak terbuka dialog. Tidak apa Ustaz? Tidak Dialog, mau iya. berdialog. Oh, nggak Dan terbuka. biasanya tidak sesuai dengan mainstream. Kalau mainstream diri saya, bagaimana NU, bagaimana Muhammadiyah, nah, bagaimana ini kaitannya dengan, karena itu salafus saleh yang nanti rujukannya Quran dan hadis. Atau ada kultus. Karena yang membawakan itu karismatik, Ya. itu semuanya. Jadi Masya Allah, itu tergantung dia apa ngomongnya, apa ininya. Jadi kayak kena sihir, kena itu semuanya. Iya, iya, Manut iya. aja gitu apa yang Iya, diucapkan oleh ikut dia. aja. Gitu. Karena Iya, kita ini ada tokohism. Tokohism itu kalau mengukur kebenaran bukan Quran hadis, tapi melihat pada tokohnya. Ya. Tokoh saya surbannya tinggi, lebih lama di Mekah. Karena apa? Karena dia jadi TKI di sana 5 tahun aja. Ujung-ujungnya bukan pada Qurannya gimana, hadisnya gimana, Iya. Rasulullah dan sahabat gimana, enggak. Tapi melihat pada sosok seseorang. Iya. Di Timur Tengah sih emang 5 tahun, cuma di sana kan nggak tahu dia mandiin onta kan tiap hari kan. Iya, benar juga. Nah, itulah makanya jangan melihat kepada bagaimana Iya. karena jenggotnya panjang, karena surbannya besar. Kan Patokannya nggak ke situ nggak ya Pak bisa. Ustaz. Dulu- Tapi ada kaitannya dengan Ustaz barangkali ya, kalau misalkan kita sebut saja salah belajar Ya. pada guru segala macam, itu sangat tergantung kepada apa yang disebut keimanan dia sendiri. Ya makanya semuanya sampaikan kepada, karena keimanan itu diperlukan ilmu tadi. Oh iya. Ya karena kalau kita hanya mengaku beriman tapi tidak ada ilmu, Ya. orang ilmu itu dihargai daripada ahli ibadah. Orang ilmu itu lebih dihargai daripada orang. orang yang ahli ibadah. Satu ketika di zaman Nabi ada orang yang habis bunuh 99 orang. Ya. Ini tentunya ilmu supaya nggak sesat ya. Iya. Karena habis bunuh 90 orang ketemu orang yang jagoan ibadah. Masya Allah luar biasa. Pokoknya sholatnya oke, puasanya oke, baca Qur'annya oke semuanya. Apa bisa saya diampuni? Dipikir, oh nggak bisa. Bunuh 99 orang dalam hidup. Berarti setahun bisa 5-6 orang yang dia bunuh. Karena nggak mungkin bunuh umur 5 tahun, 6 tahun. Pasti sudah usia agak dewasa. Umur kalian sekarang berapa? Nggak bisa diampuni, bunuh sekalian. Jadilah 100. Tapi begitu ketemu orang yang ahli ilmu, yang tadi ahli ibadah, Iya. ini ahli ilmu, Bisa nggak saya diampuni? Saya sudah Bisa. membunuh 100 orang. bisa. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Hadis ini soheh, jelas soheh. Bisa asal kamu mau bertobat. Singkat cerita kamu mau menyadari kesalahan, minta ampun, datanglah kamu suruh ke Jogja. Dari Jakarta ke Jogja. Tapi singkatnya sampai di Semarang meninggal dunia. Malaikat satu pengen masukkan neraka. Ini sudah lama nggak ada teman, tambah teman. Yang kata surga, oh surga itu sepi. Di surga itu cari artis susah, cari komedian susah. Inilah cari ini. Surga lah gitu. Ya cari ini semuanya. Komedian ini saya masukkan surga gitu. Kalau bahasa sekarang loh ya. Gitu. Maka malaikat rebutan jenazah. Maka diturunkanlah malaikat pendamai. Lebih dekat mana? Karena sudah sampai Semarang, dekat dengan Jogja, surga dia. Padahal dia belum tobat, baru mau tobat. Mau mendekati Iya, tobat. baru mau tobat. Maka kalau tobat jangan ditunda-tunda. Ya. Pembelajarannya apa? Learning point-nya dari hadis ini, ketika ahli ibadah dibunuh, tapi begitu ahli ilmu, selamat dia. Dia jawab bisa diampuni, karena dosa itu diampuni asal memenuhi 5 hal tadi. Menyadari kesalahan, Ya. menyesalinya, berjanji untuk tidak mengulangi, namanya taubatan nasuha. Ya. Istighfar, mohon ampun, dan ngikuti dengan amal baik. Ternyata orang ilmu itu punya luar biasa. Nanti dalam surat Az-Zumar ayat 9, sampai apakah beda orang yang buta dengan orang yang melihat, orang yang punya ilmu dengan orang bodoh, lebih tepatnya orang yang berilmu dengan orang bodoh, itu maksudnya. Kenapa bodohnya ke sini nunjuknya Pak Ustaz? Ya, tapi gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin foto sama Pak Ustadz, saya ngefans banget. Oh, boleh. Permisi Pak Ustadz. Baik. Tahu nggak namanya Pak Ustadznya siapa? Ustadz Wijayanto. Oh, Ustadz Pantun. Iya. Permisi Pak Ustadz. Ini kayaknya pernah kenal nih. Anak sekarang ketemu Ustaz bukan minta ilmu, minta dipoto. Minta difoto, iya. Oh, saya Kemarin minta tahu- nasihatnya gimana Pak Ustadz? Ya,
Bentar. Kamu yang waktu itu kemarin minta foto sama Ustadz Dasat Latif juga kan? Saya fans berat acara ngopi, makanya kesini bagus. terus, gitu loh. Tapi jangan nanya, beli nggak? Beli dong itu. Arabica. Arabica. Oke. Yang kemarin udah dibayar belum? Udah. Main ngutang terus. Makasih ya Pak Ustadz, permisi. Enggak nanya Mas. Cukup udah dinasihatin, saya nonton acaranya. makasih. Mudah-mudahan nggak sesat Permisi. Tapi Pak Ustadz saya mau Beli nanya juga. soto di Kota Bekasi. Cakep. Ya. Iya. Kalau habis foto jangan lupa administrasi. Iya. Atau enggak, Saya kalau itu udah minta heran foto jangan lupa bilang terima kasih. Oh, gitu ya. Beli soto kepada Lara. Cakep. Apa itu? Jangan kejauhan. Pak Ustadz saya mau nanya nih, Iya, benerin saya Pak mau Ustadz jawab nih. ini. Oke, gimana? Kalau misalnya ada yang tersesat gitu, contohnya tadi temennya Bang Didin gitu ya. Tapi dia bener-bener awalnya tuh nggak tahu, dia kira orang yang dia gurui gitu, itu adalah orang yang bener-bener aja. Jadi dia sesat. Itu dosanya siapa? Si muridnya atau gurunya? Pertama, guru itu sesat 2 kali. Maka dia adabnya 2 kali. Yang Dibaca pertama dosa surat. Dosanya karena dosa dia tidak ngerti dan memberitahu Yang nggak sesuatu yang benar. salah. Oh jadi sesat dan menyesatkan. Iya. Iya. Dol wa madlul. Iya. Itu Oke. kerja setan. Iya. Setan itu udah jelek, ngajak orang berbuat jelek. jelek. Ya. Makanya orang Islam tidak cukup jadi orang baik. Harus ngajak orang lain berbuat baik. Baik, iya. Orang itu kalau paham Quran, tidak cukup paham Quran. Harus memahamkan orang lain tentang Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa alama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkannya. Kalau hanya belajar belum cukup. Iya. Kita belajar, maka pulang dari sini harus ada Ustadz Kinos, Ustadz Diding. Sekarang dapat ilmu, besok harus nyebarkan ilmu itu. Supaya sama dengan setan. Karena setan itu sesat dan menyesatkan, orang beragama dia harus tahu dan memberitahu. Makanya orang... Pak Ustadz, tapi belum kejawab tuh. Ya. Berarti tadi siang gurunya yang dapat 2 hukuman itu sesat dan menyesatkan. Menyesatkan. Itu Nah kalau ya. muridnya? Muridnya juga sama aja. Orang tersesat itu neraka sepanjang dia tahu itu salah tapi dia tidak mau merubah. Tapi kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu tidak akan ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Oh. Kalau dia itu salah, maka disebut salah, dosa. Kalau maksiat, kalau dia tahu tapi dia melanggar. Oh, Makanya oke. orang Irian, pedalaman mungkin pakai koteka tidak dosa. Karena risalah belum sampai. Tapi kalau ada bintang tamu di ngopi, ngobrol. Di sini maksudnya? Iya ya, Iya, maksudnya saya bilang iya, tamu di iya, sini. iya, maksudnya ngobrol perihal iman. iman, tapi dia pakai koteka, dosa. Iya. Sesungguhnya itu orang yang sesat itu mungkin barangkali berpikiran mau gini, beragama itu sulit. Sesuatu yang Barangkali, berat. karena kan Benar, kecenderungan Iya, manusia benar, ini kan akan lebih mencari sesuatu yang lebih ringan Benar, daripada yang berat. benar. Itu yang ingin saya luruskan. Ya. Tolong perhatikan. Iya. Wa malidina min harat. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat. Semua orang bisa sholat. Iya. Dan seandainya sholat nggak bisa berdiri, bisa nggak dengan Bisa. duduk? Bisa Duduk duduk. nggak bisa? Berbaring. Berbaring. Berbaring nggak bisa, isyarat. Iya. Isyarat nggak bisa, Berkedip. disolatkan. Oh, Mati dong itu Kita sudah meninggal selesai Pak berarti. Ustadz. Iya, ada bilahi taufik wali. Hidayah. Nah, dari sisi ini sekali lagi tidak ada yang berat dari amal Agama. agama. Sholat itu mudah. Zakat bagi yang nggak mampu, bagi yang mampu, nggak mampu malah dikasih. Nah, Haji berat, tapi yang mampu, yang nggak mampu. Jadi semua orang bisa melakukan. Nah sholat. sekarang Jadi jangan bagaimana membentengi kita berat. Nah itu. untuk tidak terseret pada hal-hal yang sesat? Ini mau jawaban pendek apa panjang? Kalau panjang ini harus 3 episode lagi. Iya. Ini pertanyaan mahal. Panjang aja, Panjang biar aja. kita nyambung. Nah, itu, ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Pak. Setuju ya? Iya setuju dong. Iya, Itu. bagus. Saya sih yes. Tapi pertama adalah patokan agama itu gampang. Hablum minallah, hablum minannas dengan cara apa? Satu, apakah itu sesuai dengan Quran dan Sunnah dan para sahabat? Ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi disebut sesat atau tidak, kalau itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, Ya. apa yang di dalam hadis, dan praktek para sahabat. Karena Rasulullah didampingi oleh sahabat 124.000 untuk memberikan satu bagaimana praktek agama yang benar. Jadi kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, tidak ada kreasi dalam hal ini. Ini Nah, pertama. ya. Jadi gampang. Yang kedua, kepada orang kalau nggak tahu ilmunya gimana, pada ahlinya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, maka tanya kepada ahlinya. Ahli siapa? Ahli yang tahu Quran dan hadis. Pada bidangnya, pada proporsionalnya. Artinya apa? Kalau kita nggak tahu agama, ya ahli agama. Nggak tahu kesehatan, kepada dokter. Dari sisi ini maka di situ. Yang sambil kita berdoa. Iya. Karena kadang-kadang tahu kita baik, belum tentu kita lakukan. Iya. Tahu kita jelek, belum tentu kita tinggalkan. Kita tahu ngerokok itu jelek, tapi masih ada orang ngerokok. Iya. Orang tahu gosip itu jelek, tapi masih ada orang yang bergosip. Jadi dari situ sambil kita doa, doanya sederhana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi atau sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan saya di dalam beragama ini. Supaya tidak digoyahkan. Karena kadang-kadang agama bisa goyah karena apa? Karena kepentingan dunia. Jadi jangan sampai nafsu kita ada di dalam kita dalam beragama. Agama itu dikendalikan oleh wahyu, bukan oleh nafsu. Itu yang paling penting. Oke. Terus Pak Ustadz, mungkin kalau saya boleh nanya nih sama Bang Didin. Ya. Bang Didin, apa nih ilmu yang didapatkan dari ngobrol banyak nih, ngopi sama Pak Ustadz hari ini? Ya intinya kan dulu Rasul mengajarkan pertama kali ikro kan, membaca, belajar. Betul. Saya pikir itu inti dari segala permasalahan. Jangan kalau kita banyak belajar, otomatis kan punya ilmu kata Ustaz. Betul. Beragama itu harus punya ilmu. Ya seperti itu. Alhamdulillah saya lahir dari orang tua yang membuat strike pada pendidikan dari sejak dini. Makanya sekarang nih sejak dini anak-anak betul-betul dididik. Ya. Pondasinya gitu kan, agama. Kalau kita misalkan dulu saya ingat orang tua saya bilang begini, kamu Didin boleh bermain dalam arus, tapi jangan terhanyut oleh arus itu sendiri. Artinya apa? Kita harus punya pertahanan diri kan gitu. Ya. Dalam hal ini kita pertebal iman. Itu yang utama ya. Tapi Itu ya. menebalkan iman tidak cukup hanya dengan keimanan ansih tanpa ada ilmu. Itu dia. Maka belajar ilmu pakai doa supaya memperkuat ilmu. Iya. Sahabat surga, pemirsa, ngobrol perihal iman supaya kita tetap dalam on the track Allahudallah. Maka satu, jangan sampai kita tersesat di dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Pertama, hanya karena nafsu. Kedua, diperlukan ilmu karena maqasidus syariah. Asas syariah itu didirikan pertama kali diterapkan di bumi, pertama adalah mempertahankan iman. Dan iman diperlukan ilmu. Maka yang kedua, alhamdulillah ala akal. Bagaimana dengan ilmu? Allah meninggikan orang beriman karena keilmuannya. Orang yang berilmu, dia punya iman akan menguatkan. Karena al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah guidance. Ilmu itu adalah yang membuat diterimanya amal. Untuk itu kita senantiasa on the track. Super terakhir, bagaimana kita senantiasa doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati. Tetapkan saya di dalam agama, tetapkan saya di dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jangan, mohon maaf, jangan sesatkan kami dari sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran hadis. Ingat bagaimana aliran-aliran sesat ada pada diri kita karena kita satu kurang ilmu, dua kurang istiqomah di dalam menjalankan ibadah, ketiga tidak memperkuat amal-amal soleh. An-nasiru quwwatu fil Islam ada 4, satu setelah akidah yang kuat, yang kedua perkuat dengan ilmu. Yang ketiga, bagaimana kita perkuat dengan ibadah kita. Ibadah yang ibadah mahdhah, ibadah yang disunahkan Rasulullah. Dan yang keempat, perbanyak amal-amal soleh. Insya Allah dengan begitu kita senantiasa Allahudallah on the track. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita bersama.